Hey guys, welcome to my channel The Analog Junkies. Channel yang membahas tentang kaset-kaset dan CD yang kita dapat di flea market atau di pasar loak. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan keep watching our videos. Hey guys, welcome back to my channel The Analog Junkies. Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini. Because the more support, the more videos will come, oke? Nah, jika ini adalah kali pertama kamu nonton video di channel ini, ya, channel ini membahas tentang story atau kaset-kaset atau CD dan DVD yang aku dapat kadang di online store, baik baru atau yang bekas ya, yang aku dapat di flea market atau di thrift store. Oke, nah kali ini kita akan bahas tentang albumnya Mariah Carey, satu dari sekian banyak album Mariah Carey yang buatku istimewa sekali karena ada cerita di baliknya ya. Nah, aku sudah punya kasetnya, yaitu Glitter. Seperti ini kasetnya bagus dan aku sudah order online pre-love-nya di Shopee ya. Jadi pertama kita akan unboxing, kemudian kita lihat dulu dalamnya seperti apa. Semoga saja masih bagus dan layak diputar. Kemudian kita akan cerita sedikit tentang istimewa, ada cerita di balik album Glitter ini ya. Jadi kalau kamu baru ya di channel ini, seperti aku bilang tadi, akan banyak mendapati video-video yang membahas tentang Mariah Carey because I'm a lamb. Jadi aku penggemar Mariah Carey. Jadi ya satu atau dua minggu pasti ada bahas tentang Mariah Carey. Oke, nah kita unboxing dulu ya yang ini ya, yang aku beli harganya 90.000 ya. Nunggunya agak lama, maksudnya gini, waktu itu banyak sih yang jual ya pre-love dan banyak rilisan Jepang ya. Kata orang memang rilisan Jepang bagus sih di rilisan Jepang, tapi aku maunya yang lokal aja, yang ada cap atau stempel ya, bukan stempel sih, ada stiker kertas yang tanda lunas pajak itu, yang kalau lokal Indonesia ya lebih seru. Karena dulu aku zaman kuliah nggak kebeli karena harganya mahal, 80.000, dan sekarang secondnya ya pre-love-nya malah naik ya 90.000. Oke, kita bongkar aja ya. Nah, kita buka. Packingnya bagus ya, tebal, jadi semoga saja aman dalamnya ya. Nah, sudah hampir terbuka ya. Oke, ini dia CD-nya. Dulu sempet mau beli tapi nggak punya duit. Aku sengaja memang cari yang rilisan lokal ya, karena ada memorinya, dulu nggak kebeli, harganya 80.000 nih, ada stempelnya ini ya. Jadi album ini dirilis tahun 2001 ya. Nah, kasetnya ya seperti ini ya, Glitter. Jadi ini nanti dulu kita bahas ya, kita bahas dulu kasetnya seperti apa, CD-nya seperti apa. Oke. Nah, masih shiny seperti ini ya, bagus ya. Case-nya juga masih original, ada tulisan Sony Music. Ini Sony Music ya, padahal ini bukan Sony Music lagi ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat dalamnya, ini pre-love ya. Aku suka ada tulisannya Glitter seperti ini, Mariah. Ya, jadi Mariah beberapa album, kalau nggak salah mulai dari album apa ya, album Rainbow ya, tidak mencantumkan nama belakangnya ya, jadi ada tulisan Mariah saja, Mariah. Seperti ini album Glitter ya, halus, masih bagus banget ya. Ini juga ya, masih shiny banget ya. Kemudian kita lihat bookletnya, ada gambar Mariah Carey, masih bagus banget ya. Jadi ya ini masih, nah ya, warnanya scarlet ya, pink seperti itu ya. Jadi ini ada gambar Mariah Carey yang seksi, cantik. Oke. Nah, ini ada gambar Mariah Carey-nya. Oke, jadi bagus banget ya.
Nah, sekarang kita akan cerita tentang album ini sendiri. Kenapa album ini termasuk salah satu album yang istimewa ya dalam perjalanan karir Mariah Carey. Sebenarnya cerita tentang album Glitter ini sudah pernah aku bahas panjang lebar ya di video tentang perseteruan Mariah Carey ya dengan Jennifer Lopez ya, dan menyangkut dengan lagu ini. Bukan lagu ya, lagu di album ini yaitu Loverboy. Tapi kita akan balik lagi ke belakang yang nyeritain khusus album ini Glitter. Jadi diceritakan ya, Jadi kisahnya begini. Mariah Carey ini sepanjang 90-an bisa dibilang sebagai rajanya musik ya. Jadi dia benar-benar menguasai dekade 90-an. Jadi remaja 90-an pasti kenal siapa itu Mariah Carey karena dia menguasai penjualan album yang gila-gilaan ya. Kemudian chart ya. Jadi dia hampir sepanjang tahun di dekade 90-an Mariah Carey ini merajai tangga lagu, penjualan dan gila-gilaan ya. Jadi benar-benar luar biasa. Jadi ya penyanyi wanita yang hadir di dekade 90-an pokoknya terlibat semua dengan Mariah Carey ya. Jadi dimulai dari awal karirnya ya ini album pertamanya Mariah Carey ya. Mariah Carey benar-benar memetakan dirinya sebagai diva internasional dengan standar yang sangat tinggi sekali ya, karena kemampuan vokalnya luar biasa, musikalitasnya juga luar biasa ya, dan kemampuannya menulis lagu juga sangat luar biasa. Tapi ya seperti pepatah bilang, apapun yang berada di puncak akhirnya turun juga. Dan ketika memasuk dekade 2000-an, Mariah Carey ya harus mengalami hal tersebut ya, harus turun dari singgasananya. Jadi awal 2000-an banyak sekali, penghujung 90-an sebenarnya ya, banyak sekali penyanyi-penyanyi wanita yang tiba-tiba nongol ya. Ada Britney, ada Christina Aguilera, kemudian Michelle Branch, Alicia Keys dan sebagainya. Dan dominasi Mariah Carey di dunia musik juga harus runtuh. Jadi banyak masalah pribadi ya dengan labelnya dan cerita-cerita lainnya ya. Jadi Mariah Carey akhirnya memutuskan untuk lepas dari Sony Music atau Columbia, anaknya Sony Music ya, yang menaunginya selama 1 dekade, dan tentu saja menjadi rebutan setelah pisah dari Sony Music. Mariah Carey menjadi rebutan banyak label besar. Akhirnya ada label yang mau menggaetnya, yaitu label Virgin ya, tulisannya Virgin gitu ya, tapi kalau bacanya Virgin gitu. Dan dikontrak sampai 4 album ya, 4 album. Jadi nilai kontraknya luar biasa dan mencatatkan Mariah Carey sebagai satu dari sedikit penyanyi yang dikontrak sangat mahal pada saat itu, awal 2000-an ya. Dan menjadi headline di mana-mana ya. Dan tentu saja ini benar-benar luar biasa bagi Mariah Carey ya, prestasi yang luar biasa. Dan proyek pertamanya adalah menggarap album dan album soundtrack ya. Jadi Glitter ini adalah album soundtrack film ya. Dan filmnya tentu saja semi biografi gitu ya. Jadi menceritakan Mariah Carey ya, kisahnya Mariah Carey walaupun banyak fiktifnya gitu ya. Jadi Mariah Carey ini di awal 2000-an ya, ketika menggarap ini banyak sekali tekanan dari banyak pihak, dari labelnya, tekanan dari Sony Musicnya tentu saja karena bermasalah terus dengan kontraknya walaupun sudah ditinggalkan, dan dia sangat berhati-hati karena takut bocor gitu ya, dan dia curiga mantan suaminya yang juga produser ya di Columbia, anak perusahaannya Sony Music, itu akan mensabotasenya karena ya yang mengorbitkannya tentu saja mengorbitkan Mariah Carey ini adalah Tommy Mottola, mantan suaminya. Jadi ketika akhirnya album ini dirilis ya, Mariah Carey belum banyak tekanan ya, jadi memikirkan apakah filmnya nanti akan booming ya, akan banyak penonton, kemudian promo lagunya, promo singlenya, kemudian promo albumnya di mana-mana, sehingga Mariah Carey ini sedikit tertekan gitu ya. Katanya sih ya dia mengalami banyak mental breakdown gitu, sampai akhirnya filmnya dirilis setelah beberapa bulan dia promo albumnya ini di mana-mana ya. Sebenarnya albumnya bagus sekali, bahkan masuk chart ya. Walaupun
terjual 3 juta kopi di seluruh dunia. Ini prestasi luar biasa. Bahkan seorang pendatang baru atau penyanyi lama sekalipun ya, sepanjang karirnya belum tentu bisa menjual 3 juta kopi. Tapi untuk standar Mariah Carey ya, 3 juta kopi itu kegagalan ya. Akhirnya Mariah ini ditekan oleh labelnya untuk menggenjot penjualan dan promo filmnya, sehingga dia mengalami kelelahan secara fisik dan mental ya. Apalagi ketika dirilis filmnya, seperti aku bilang tadi, rilisnya tanggal 11 September ya. Jadi 11 September 2001 dan bertepatan dengan tragedi yaitu tadi ya, 9/11 tadi ya, peristiwa pengeboman di WTC dan yang terkenal itu ya. Dan setelah dirilis sambutannya buruk sekali ya. Mariah Carey dianggap sebagai penyanyi yang tidak bisa acting ya. Padahal juga Whitney Houston pernah dicaci maki juga ketika memintakan Bodyguard. Tapi sukses lagu dan penjualan album soundtracknya luar biasa ya. Tapi Mariah Carey kayaknya benar-benar ingin ditamatkan karirnya oleh banyak pihak ya, terutama suaminya yang mensabotase album Glitter ini ya. Kemudian itu tadi ya, penjualannya, atau mungkin banyak saingannya ya. Pada saat itu kan banyak penyanyi-penyanyi wanita yang pintar berjoget gitu ya, yang ngedance gitu, yang kayaknya peralihan antara traditional diva ya, diva-diva yang tahun 90-an, ada Celine, Mariah, kemudian Whitney dengan suaranya yang benar-benar luar biasa, yang hanya berdiri saja sambil bernyanyi ya, dapat sambutan. Tiba-tiba trennya bergeser di tahun 2000-an, penyanyi-penyanyi wanita yang pintar main instrumen seperti misalnya Brian Alicia Keys, dan penyanyi-penyanyi yang pintar ngedance seperti Britney, Beyonce, kemudian Christina Aguilera. Jadi akhirnya Mariah Carey juga gimana ya, mungkin itu tadi banyak faktor. Jadi akhirnya kegagalan soundtracknya, penjualan album soundtrack dan filmnya yang dicaci maki ya, sebenarnya tidak terlalu buruk, tapi ya namanya juga ekspektasi orang terhadap Mariah Carey besar sekali ya. Akhirnya Mariah Carey ini mengalami mental breakdown yang sangat serius dan bahkan check in ke rumah sakit jiwa ya, secara voluntarily. Di sana biasa saja sebenarnya ya, secara sukarela masuk ke rumah sakit jiwa gitu ya. Walaupun di sini konotasi rumah sakit jiwa itu sangat mengerikan, tapi di sana biasa saja psychiatrist gitu ya, psychiatrist masuk sana, kemudian meninggalkan voice note kalau nggak salah di websitenya yang mengatakan bahwa dia sudah capek gitu ya. Dan orang-orang berpikir waktu itu ya, inilah akhir dari karir Mariah Carey yang cemerlang dalam satu dekade dan hanya bertahan satu album di dekade 2000-an ya. Dan sebenarnya album ini tidak buruk-buruk amat, bahkan aku bilang sangat bagus ya, terlepas dari filmnya. Pokoknya digarap dengan serius dan bernuansa 80-an. Mariah Carey sendiri beberapa tahun setelah kejadian itu ya, sempat tidak mengakui gitu, jarang sekali membahas di interview, bahkan di media-media ya, membahas tentang album ini, bahkan dianggapnya tidak ada gitu ya. Dan ketika merilis album ini ya, Memoir of Imperfect Angel ini ya, ini album yang suksesnya sebenarnya biasa saja, tapi ini dirilis setelah kesuksesan luar biasa di album comebacknya Emancipation of Mimi ya. Jadi diceritakan di album ini ya, ada bukletnya juga ya. Nah, di dalam buklet ini ada diskografinya Mariah Carey ya, jadi album-album yang pernah dirilisnya. Di sini ada album pertamanya Mariah Carey, Emotion, MTV Unplugged, kemudian Music Box, Merry Christmas, Daydream dan tahun-tahunnya, kemudian Butterfly, kemudian Number One dan Rainbow. Ini album-album yang luar biasa sukses di tahun 90-an, tapi tiba-tiba meloncat ke album Charm Bracelet. Jadi Mariah Carey tidak mengakui pernah merilis album ini ya. Jadi langsung Charm Bracelet. Kemudian ini album comebacknya The Emancipation of Mimi, dan album yang sukses juga ya, E = MC Square ya. Nah, jadi
Mariah Carey sendiri males kalau ngurusi album ini ya. Bahkan ketika populer layanan streaming ya seperti iTunes dan Spotify, lagu ini tidak ditemukan selama bertahun-tahun ya sejak dirilisnya. Di diskografi Mariah Carey dianggap sebagai kegagalan ya, mengingatkan Mariah Carey dengan kegagalan. Tapi ya penggemarnya ini termasuk aku ya akhirnya berusaha untuk membuat Mariah Carey itu menyadari bahwa album Glitter ya, terlepas dari filmnya, album Glitter ini patut diperhitungkan karena bagus-bagus banget ya lagu-lagunya. Jadi ada gerakan Justice for Glitter. Jadi Mariah Carey ketika merilis album Caution ya, sibuk promo album Caution, para Lambs ya, penggemarnya Mariah Carey yang fanatik itu membuat sebuah movement atau gerakan untuk Justice for Glitter, namanya #Justice for Glitter. Jadi supaya trending dan Mariah Carey ingat bahwa dia pernah merilis album bagus ini ya. Paling tidak Mariah meng-acknowledge ya, atau mengingatkan fans bahwa dia pernah merilis album Glitter ya yang sebenarnya bagus banget isinya ya. Dan fansnya di seluruh dunia ini ikut-ikutan, pokoknya hashtagnya Justice for Glitter ini akhirnya benar-benar luar biasa. Dan akhirnya ya setelah 17 tahun ya, setelah dirilis, album ini secara resmi masuk ke Spotify dan iTunes dan mulai diputar ya secara resmi ya. Dan di tahun 2018 ya, setelah 17 tahun dirilis ya, di tahun 2018 album ini menduduki peringkat pertama di iTunes. Jadi benar-benar nih fansnya Mariah Carey benar-benar luar biasa ya. Dia membuat movement yang membuat album yang bahkan tidak dilirik ya dan dilupakan Mariah akhirnya bisa jadi jawara di iTunes setelah 17 tahun dirilis. Dan akhirnya Mariah pun mengakui, kemudian sedikit membahas-bahas ya di media album ini, dan bahkan di live-nya atau di mini konsernya Mariah mulai menyanyikan, memasukkan lagu-lagu di album ini ya, di album Glitter ini di playlistnya ketika mengadakan konser. Nah, jadi ya begitu ya. Jadi album ini kenapa istimewa sekali lagi? Karena mengingatkan Mariah Carey bahwa dia pernah memasuki masa-masa kelam dalam karirnya dan hampir menghancurkan karirnya ya. Jadi ketika orang sudah mulai tidak memperhitungkannya lagi ya, mulai dilupakan, dia bangkit lagi. Jadi setelah album ini sebenarnya Mariah Carey tidak melakukan comeback ya, seperti yang banyak diklaim banyak orang ya. Jadi setelah album ini gagal, Mariah Carey tetap 2 tahun berikutnya ya dia putus kontrak dengan Virgin karena di buyout ya, karena merugi, Virgin ini merugi sekali. Jadi dia Mariah Carey di buyout, jadi dapat duit juga ya, nilai kontraknya dikembalikan lagi. Kemudian Mariah Carey digaet sama label yang namanya Monarchy ya, Monarchy. Jadi Mariah merilis album Charm Bracelet. Jadi Mariah ini seolah-olah dilupakan di tanah kelahirannya di Amerika. Jadi dia banyak merilis dan promo di Jepang yang membesarkan namanya di Asia. Jadi lagu ini sukses di Asia tapi tidak di Amerika. Jadi ini juga suksesnya biasa-biasa saja. Dan di tahun 2005 ya, Mariah dianggap setelah tahun 2001 dan 2003 merilis album ini ya, Mariah dianggap tamat gitu ya karirnya. Banyak orang tidak memperhitungkannya lagi dan bahkan warna suaranya juga. Jadi di 2005 Mariah merilis album Emancipation of Mimi yang dianggap sebagai album comebacknya. Jadi benar-benar sukses luar biasa secara komersil dan juga secara banyak di review secara bagus sekali, dapat review yang sangat bagus dan diakui secara kritik ya. Jadi para kritikus juga menyukai album ini. Jadi benar-benar gila-gilaan suksesnya, bahkan masuk ke Grammy Awards ya, walaupun tidak menang di kategori Album of the Year dan Song of the Year. Mariah Carey menyabet penghargaan kemudian ya setelah itu di Song of the Decade, jadi lagu terbaik pada dekade 2000-an ya, yang banyak diputar sepanjang tahun 2000-an lagu We Belong Together. Nanti kita akan bahas secara khusus ya album The Emancipation of Mimi, mengapa
album ini sangat istimewa ya. Jadi Mariah Carey yang pernah dianggap akan selesai karirnya setelah merilis Glitter, ternyata dia bisa comeback lagi dan survive, kemudian masih tetap terkenal, masih sangat aktif hingga sekarang ya, hampir lebih dari 3 dekade berkarir di dunia musik ya. Jadi akhirnya aku beli ini ya. Jadi selama ini yang aku putar yang bajakan ya, CD-nya. Karena suka muter kasetnya, jadi kayaknya malas beli CD-nya karena memang waktu banyak rilisan Jepang ya, banyak orang yang bilang rilisan Jepang bagus, tapi aku pengen yang bener-bener rilisan lokal karena mengingatkan masa-masa aku nggak punya duit beli ini 80.000, nggak punya duit ya waktu kuliah ya. Ini ada ciri-ciri CD lokal. Jadi selama 17 tahun aku memutar versi yang bajakan seperti ini ya. Nih ya, aku tempel-tempel karena ini covernya dari sampul filmnya juga bajakan ya. Dan seperti ini, kemudian ternyata isinya ya cuma CD-R yang di burn ya, di burn, tapi lumayan lah ya mengingatkan aku dengan masa lalu. Dan belakangnya juga beda seperti ini ya, unik, jadi masih aku tetap simpan karena covernya unik ya, walaupun bootleg atau bajakan. Nah aslinya seperti ini ya, kan ya. Oke, jadi yang ini versi asli, yang ini versi bajakannya. Suaranya masih bagus ya, walaupun hanya CD-R saja ya. Oke, itu aja ya video aku kali ini yang membahas tentang album Glitter ya, album yang sempat tidak diakui oleh Mariah Carey sendiri ya sebagai karyanya ya, yang sebenarnya bagus ya. Jadi album yang hampir ya membuat karir Mariah mati ya, tapi akhirnya malah membuat sesuatu yang fenomenal ya. Kembali lagi 17 tahun setelah dirilis, ternyata di platform streaming menjadi jawara di tahun 2018 ya. Album Glitter ini nuansanya tahun 80-an. Jadi Mariah Carey sendiri pernah bilang, katanya mungkin tahun 2000-an orang belum mengapresiasi ya jenis musik tahun 80-an karena baru saja keluar ya, belum satu dekade kita meninggalkan era 80-an, tiba-tiba dia sudah mau bernostalgia dengan musik tahun 80-an. Tapi benar-benar keren ya, lagu-lagu seperti ballad yang power ballad yang suaranya akrobatik banget seperti di lagu Never Too Far, kemudian Twister, kemudian lagu-lagu favoritku ya, aku sampai semuanya tahu di album ini. Lagu Lead the Way ya, yang pernah dibawakannya di serial TV Ally McBeal ya. Nah kalau mau lengkap lagi ya tentang asal muasal mengapa Mariah Carey berseteru ya membenci Jennifer Lopez ya, asalnya dari album ini. Kamu bisa cek linknya di deskripsi ya, tentang pembahasan yang juga panjang lebar tentang album ini, lagu Loverboy dan lagunya I'm Real-nya Jennifer Lopez ya. Oke, itu aja video aku kali ini yang membahas tentang Glitter ya, album Mariah Carey yang unik dan ada cerita yang luar biasa di baliknya ya. Semoga saja berfaedah, bermanfaat, menambah pengetahuan kamu semua ya tentang apa ya, tentang Mariah Carey-an gitu ya, tentang pop culture di tahun 90 dan 2000-an ya. Semoga berfaedah. Sekali lagi jangan lupa subscribe, komen dan like di setiap video yang ada di channel ini. Oke, see you next video, bye bye.